Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih semangat ya? Walaupun tidak siang jamnya, kita harus tetap semangat. Jangan sampai ada yang ngantuk ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Untuk itu kepada ketua kelas saya mohon untuk memimpin doa. Silakan Pak Hari. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, sepertinya ada beberapa siswa yang tidak masuk. Ini kelihatan dari jumlah meja, ternyata ada kursi yang kosong. Ada siapa saja yang tidak masuk? Ada Kak sakit, Tania sakit, Jaki sakit, Irwansa sakit. Cuman bertiga? Baik, mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan segera pulih kembali. Nah, untuk menyegarkan suasana di siang hari ini, saya mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional dengan tujuan untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita tercinta. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Silakan kalian berdiri dulu. Indonesia
Baik, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Baik, kita lanjutkan dengan memulai pelajaran. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, adakah yang ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran yang lalu masih ada yang ingat tentang apa yang akan kita pelajari? Teks. Baik. Apa itu teks ulasan? Masih ada yang ingat nggak teks ulasan? Ajukan tangannya kalau masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan teks ulasan. Silakan. Siapa? Ayo. Masa sudah lupa? Ya, silakan Anda. Apa? Teks yang berisi penjelasan tentang suatu fenomena baik alam maupun sosial menjadi dalam bentuk konten. Kalau itu bukan teks ulasan, tapi apa? Teks eksplanasi. Eksplanasi. Yang saya tanya adalah teks ulasan. Kelompok ini ada yang tahu? Ada Pak. Apa? Teks ulasan apa? Apa ya, Queen? Baik. Teks ulasan adalah sebuah rincian atau review dari sebuah film atau buku. Nah, pada pertemuan yang lalu kita belajar teks ulasan tentang apa? Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari sebuah film. Sekarang kita masih teks ulasan, tetapi pembahasannya yang berbeda. Yaitu sekarang apa bedanya kita lihat. Pelajaran teks ulasan hari ini adalah ini adalah yang akan kalian pelajari, harus mencapai tujuan pembelajaran ini, yaitu dapat menganalisis struktur teks ulasan, menelaah unsur kebahasaan teks ulasan, serta mampu bekerja sama menyusun membuat teks ulasan dari video YouTube yang ditonton dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Ya. Jadi hari ini pembelajarannya masih teks ulasan, yaitu menganalisis, menelaah, menyusun dan membuat teks ulasan dari video YouTube. Jelas ya? Jelas? Baik. Kalian sudah siap ya? Baik. Memang harus siap, jangan sampai nggak siap ya. Karena kalau nggak siap, waduh repot nanti. Nah hal ini kenapa disampaikan? Karena pada pada kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan teks ulasan, namun secara tidak langsung kamu tidak menyadari kalau kamu itu sedang membuat teks ulasan. Nah sekarang akan saya tayangkan sebuah film review tentang teks ulasan. Silakan kalian perhatikan, disimak baik-baik. Apabila ada hal-hal yang terkait dan penting dicatat, silakan kalian catat. Contoh teks ulasan kritis. Film pendek berjudul Minyak Tubuh disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo, diproduseri oleh Alana Rasmi Sarah dan ditulis oleh Panis. Film ini diproduksi oleh Rekaman Film dengan durasi 27 menit 30 detik dan ditayangkan pada 16 Maret 2021. Yang Kulit merupakan film pendek yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo. Dalam bahasa Jawa, Nyakuyung berarti mendukung, gotong royong, atau membangun sesuatu bersama. Film pendek tersebut diproduksi oleh Rakaman Film dalam rangka menyambut Bulan Film Nasional dan ditayangkan melalui saluran YouTube Netflix Indonesia pada 16 Maret 2021.
Film pendek Mingkuyung berkisah tentang petualangan Pak Suratno. Pak Suratno merupakan pensiunan yang baru saja melepas jabatannya sebagai ketua RT. Pak Suratno terkenal baik di keluarganya, namun tidak bagi masyarakat RT sekitar, karena Pak Suratno memusuhi setiap orang yang menjadi ketua RT. Pada suatu hari, Pak Suratno memiliki keinginan menggunakan sanggar untuk menjalankan idenya. Ide tersebut adalah menyelenggarakan pementasan gamelan melalui media streaming untuk memeriahkan desanya selama masa pandemi COVID-19. Di tengah usaha untuk menjalankan idenya, Pak Suratno menemukan hal-hal ganjil yang dilakukan oleh Pak Hari sebagai ketua RT yang baru. Kejanggalan tersebut seperti kunci sanggar yang tidak boleh dipinjam, panggilan yang tidak pernah dijawab oleh Pak Hari, absennya para pemuda desa dari jadwal ronda, hingga penemuan sajen yang tak disengaja. Hal itu membuat Pak Suratno berusaha menguak kejanggalan tersebut satu persatu. Tanpa disadari, malam itu menjadi malam panjang berakhir dengan jawaban yang tidak pernah disangka oleh Pak Suratno. Film pendek Mingkuyung ini menjelaskan permasalahan sosial masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Agung Prasetyo melalui karyanya ingin mengajak masyarakat untuk bisa survive di tengah pandemi COVID-19. Sebagai seorang sutradara yang kompeten, ia sudah menghasilkan beberapa film pendek bersama rekan film. Avangan Film ialah sebuah rumah produksi yang didirikan oleh Wahyu bersama dengan teman-temannya. Latar belakang pendidikan Wahyu juga mendukungnya dalam menciptakan sebuah film pendek. Wahyu menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wahyu mulai menekuni dunia film. Satu sampai nol QWERTY deret 1 2 sampai 0. Mohon maaf ya, jaringan internetnya error, mohon ditunggu kelanjutannya. Sambil menunggu internetnya connect kembali,
Mungkin alangkah baiknya kita lanjutkan terlebih dahulu ya, karena internetnya error. Kita lanjutkan dulu untuk. Nah, tadi kan sudah sempat melihat ya, Anda melihat walaupun tidak tuntas ya filmnya. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana sih arah atau isi video tersebut? Siapa yang tahu? Walaupun melihatnya belum tuntas, ajukan tangannya silakan. Ya, Fahri. Baik, ini udah muter lagi. Kita lanjutkan dulu ya. Pandemi COVID-19 memberikan ruang gerak terbatas bagi masyarakat, sehingga membuat masyarakat harus dapat beradaptasi. Sementara itu, permasalahan sosial yang ditampilkan oleh para tokoh mencerminkan kurangnya komunikasi antar masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam film ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditampilkan sama sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat ini. Wahyu ingin memberikan gambaran kepada penonton tentang pentingnya gotong royong dan komunikasi yang baik, serta dapat beradaptasi dan survive di tengah pandemi COVID-19. Film ini memiliki fungsi sebagai pembaharu dan perombak. Dalam film ini menampilkan cara baru yang dapat diterapkan oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19, seperti cara agar tetap dapat menonton kegiatan seni dan budaya, yakni dengan mengunggah di platform YouTube. Selain itu, film ini juga berfungsi sebagai penghibur dan pelajaran. Wahyu Agung tanpa ada kesan dibuat-buat. Unsur komiknya bisa tidak sehingga membuat mereka tidak sadar sudah menghabiskan waktu 27 menit 30 detik. Film ini membuat kesan penonton kembali ke desa. Film pendek yang unik ini menggunakan bahasa Jawa sehingga tidak semua orang dapat memahami. Namun, terdapat terjemahan bahasa Indonesia yang dilampirkan. Selain itu, terdapat satu sketch dalam film ini yang terasa tidak tepat dengan apa yang biasanya terjadi. Sketch ketika pemuda desa mengambil jembitan di rumah Pak Man. Jembitan merupakan uang kecil yang ditaruh di depan rumah dan diambil oleh warga yang sedang melakukan ronda. Budaya jembitan tidak terdapat di semua desa, namun terdapat di Yogyakarta, Jawa Tengah. Film pendek itu mengajarkan kepada masyarakat untuk tetap menjalin komunikasi dengan baik dan melakukan gotong royong agar tercipta lingkungan yang tentram dan damai. Secara keseluruhan, film pendek ini menarik, lucu, dan menghibur. Film ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa adanya batasan usia, karena mengisahkan kehidupan saat ini dan memberikan hiburan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Baik, setelah ditonton dari awal sampai akhir, walaupun tadi ada gangguan ya, di situ sudah dijelaskan tentang struktur teks ulasan. Tadi jelas ya, terlihat ya, dibuat per struktur. Nah, sebelum dilanjutkan, ada mau ditanyakan atau saya mau tanya, setelah melihat tayangan film tadi, bagaimana isi dari film tadi, dari video tadi? Ada yang tahu tadi? Si Fahri, silakan Fahri. Menurut saya video tersebut untuk menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah menganalisis struktur teks ulasan dari sebuah film pendek dengan jelas dan mudah dimengerti, Pak. Baik, tadi satu lagi siapa? Kirani ya. Apa menurut Kirani?
Baik, berarti setelah melihat tayangan film tadi rasa jelas ya berarti ya. Baik. Ada lagi pertanyaan dari saya. Bagaimana teks struktur yang ditayangkan pada video film tersebut? Ya, Darren. Menurut saya harus memahami penjelasan kaidah kebahasaan dan film dan isi film yang akan diulas terlebih dahulu agar pada saat membuat teks ulasan tidak bingung. Baik. Tadi si siapa? Win? Apa menurut Win? Baik. Berarti ketika nanti kalian ada tugas untuk mengidentifikasi struktur, sudah jelas ya? Paham? Sudah jelas sampai situ? Ada yang kurang nggak dari tayangan video tadi apa? Hah? Apa kekurangan dari video tadi apa? Di situ belum menyampaikan apa? Tentang kaidah kebahasaan. Di situ baru ada strukturnya saja, ya. Nah, berarti nanti ketika kalian mau membuat sebuah teks ulasan, berarti apa? Harus memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Jelas ya? Paham sampai situ? Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah karena kita sudah terbiasa berkelompok, jadi kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Ini nggak ada perubahan kan kelompoknya kan? Nggak ada. Sudah masing-masing sudah duduk di kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu, saya akan menayangkan tambahan dari film tadi berupa salin dia presentasi, ya, supaya lebih jelas kembali, dan silakan dibandingkan dengan teks atau film tadi. Nah, ya, tadi kan ada identitas ya. Identitas itu apa tadi situ isinya? Merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan sebuah karya. Tadi kan ada yang dikenalkan judulnya, sutradaranya gitu kan? Betul? Nah, itu adalah bagian identitas. Yang berikutnya adalah orientasi. Tadi juga ada orientasi, betul nggak? Orientasi tadi diberikan contohnya dengan jelas. Nah, orientasi itu tadi apa? Merupakan gambaran singkat dari film yang akan diulas. Jadi ketika nanti kalian di bagian orientasi, maka kalian bisa menggambarkan secara singkat film yang akan diulas. Jelas? Sampai situ ada pertanyaan? Lanjut? Baik. Setelah orientasi ada tafsiran. Tafsiran itu apa? Yaitu tadi apa? Pandangan atau penilaian pengukuran penulis teks terhadap karya yang akan diulas. Jadi kalian boleh memberikan pandangan terhadap film yang kalian ulas itu. Ya, bebas. Kamu mau mengulas tentang apa aja, pandangannya seperti apa terhadap film yang kalian tonton itu. Jelas sampai situ? Paham? Pojok sana paham? Baik. Jangan tidur ya, semangat ya walaupun udah siang. Tetap semangat. Kemudian yang keempat, ada bagian evaluasi. Pada bagian ini atau struktur ini adalah penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam. Apa itu? Yaitu tentang karya yang akan diulas. Di bagian evaluasi ini dijelaskan, ya. Jadi di sini pembaca atau yang mengulas akan tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari apa? Dari film yang diulas atau yang ditonton itu. Jelas? Bisa membedakan ya per strukturnya? Bisa? Baik, kita lanjutkan yang kelima, yaitu rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini ada orang juga menyatakan sebagai penutup katanya, ya. Nah, pada bagian ini akan mengambil kesimpulan. Jadi kita sebagai orang yang membuat ulasan
akan mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang tadi dibahas di depan itu. Disimpulkan atau dirangkum, diberikan komentar, apakah karyanya baik, berkualitas, cocok ditonton untuk siapa, di kalangan siapa cocoknya, misalkan gitu. Jelas ya? Paham? Baik, ada pertanyaan? Ya, baik ya. Ada sebelah sana? Ada pertanyaan? Tidak? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yaitu saya akan membagikan LKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Ya, saya ada 2 jenis LKPD, masing-masing harus diselesaikan. Ya, akan saya bagikan ke kalian. Tolong nanti dipahami, dibaca dengan baik. Dilihat di situ apa yang harus dikerjakan sesuai dengan petunjuknya ya. Nah, saya bagikan terlebih dahulu per kelompok. Baik, silakan kalian dibaca dulu, dianalisis, ditelaah, ya. Di situ ada di LKPD ke-1 jelas ya, di situ ada sebuah judul film yang harus kalian tonton terkait dengan pengerjaan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di LKPD tersebut. Nah, terkait dengan LKPD tersebut, kita bikin dulu kesepakatannya bagaimana penyelesaian LKPD tersebut. Yang pertama, LKPD pertama silakan dibuka, dilihat di situ LKPD pertama. Ada 2 pertanyaan ya yang harus kalian selesaikan dalam kelompok. Nah, setelah LKPD pertama selesai, bisa kalian hasilnya kalian unggah di GCR. Ya, ingat ya. LKPD pertama kalian unggah di GCR. Kemudian kalian lihat yang LKPD kedua. LKPD kedua ada berapa soal? Ada 2 soal juga. Nah, LKPD kedua sama juga harus dikerjakan dan harus kalian unggah di media YouTube. Jelas? Namun demikian, sebelum kalian unggah di media YouTube, kalian harus mempresentasikannya terlebih dahulu. Jelas? Ada pertanyaan terkait dengan LKPD? Ada? Tidak ada? Baik, silakan kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan baik, ya. Jadi kesepakatannya seperti itu ya. Dan saya kasih waktu untuk LKPD pertama, saya kasih waktu sampai dengan
Jam 11 kurang 15 menit. Masih ada waktu sekitar 17 menit. Silakan dikerjakan. Nah, untuk yang KPD kedua dikerjakan, saya kasih waktu sampai jam 11 lewat 10 menit. Tetapi kalau tidak selesai, bisa kalian kerjakan, lanjutkan di rumah ya. Setuju ya? Baik, silakan dilanjutkan. Yang penting PCR-nya ditaruh di tempat jawab ini. Yang lainnya ditulis di masing-masing. Ya belum? Ini ada pertanyaan ini. Katanya yang di-upload YouTube yang mana? Yang PPT-nya berarti nanti yang di-upload. Jelas ya? Oke. Silakan dikerjakan. Jadi dibuat semaksimal mungkin untuk di-upload di YouTube-nya ya. Ya nggak apa-apa. Filmnya bisa dibuka kan? Dibuka pakai HP nggak apa-apa. Kamu buka buku bahasa Indonesia-nya, buka HP-nya boleh. Silakan, nggak apa-apa. Dilihat.
Sudah keluar semua kan? Nanti yang di upload itu ada nama-nama kamu. Ya udah. Udah. Ada ininya. Ya, ini. Sudah nomor berapa ini? Oke. Ini bagaimana nih, Bang? Ayo dilanjut. Oh. Yang rapi ya. Dapat.
Ada kesusahan nggak, kesulitan nggak? Lanjut ya. Baik. Ini kelompok berapa nih, Jeffrey? Kelompok jadi sampai mana nih? LKPD berapa? Yang satu sudah. Ini kelompok berapa? 5. 5 apa 6? 5. Oh ya. Nih Kirani kelompok 6. Sudah sampai nomor berapa? Proyek ke-1 atau proyek kedua? Oh, baik. Ya, dilanjutkan ya. Kelompok 2 hampir apa? Hampir selesai. Ini kelompok 3. Kelompok 3 proyek satunya sudah. Ya, nanti sebelum diupload atau diunggah di YouTube dicek kembali ya yang bagus ya. Kalau belum selesai dan ada yang kurang jelas, dicek, dilihat lagi pertanyaannya biar lebih jelas. Jangan sampai salah menjawab. Baik, sudah siap ya? Siapa yang kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Ayo, silakan. Silakan. Presentasikan kelompok berapa saat 4? Hah? Kelompok 6. Kenapa kelompok 4? Kelompok 6, silakan. Silakan dipresentasikan ke depan.
Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirani Larasati dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan teks ulasan. Yang beranggota saya Kirani, Zuri, Salwa, dan Zibril. Identifikasi karya. Judul Pertemuan dengan Jodoh. Channel YouTube Hayati Nur. Lisensi Epidemic Sound Publishing. Durasi 5 menit 25 detik. Tanggal penayangan 4 Agustus 2020. B. Orientasi. Pertemuan dengan Jodoh merupakan film yang mengisahkan tentang perjodohan. Film pendek tersebut memiliki lisensi Epidemic Sound Publishing dan ditayangkan melalui channel YouTube Hayati Nur pada 4 Agustus 2020. Tafsiran. Film pendek Pertemuan dengan Jodoh berkisah tentang seseorang perempuan bernama Lukna yang belum mendapatkan jodohnya karena merasa tidak mendapatkan kecocokan, tidak sesuai dengan harapan pada calon pasangannya. Pada suatu hari sebelum kerja, uminya memperkenalkan seorang anak laki-laki dengan harapan akan menjadi jodohnya, yang ternyata anak laki-laki tersebut sudah dikenal sebelumnya, yaitu bernama Mas Reja. Di tengah usaha uminya dalam mencari jodoh buat Lukna, ternyata Mas Reja adalah teman di tempat kerjanya Lukna. Mas Reja berusaha untuk bersikap baik kepada Lukna, walaupun di hatinya masih banyak kebimbangan dan pertanyaan seputar perjodohannya. Mas Reja berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap Lukna pada saat di kantornya, seperti menyiapkan teh di meja kerja Lukna dan memberikan obat ketika Lukna batuk. Akhirnya perjodohan mereka menjadi kenyataan sampai pernikahan. Film memberikan hiburan dan pelajaran kepada kita, terutama dalam hal pergaulan dalam mencari pasangan hidup. Evaluasi dan penutup. Dalam film ini terlihat nyata memberikan gambaran tentang kisah sepasang manusia yang sama ingin mendapatkan pasangan hidupnya sesuai dengan harapan yang dicita-citakannya. Film ini juga menampilkan dialog yang sederhana tapi mudah untuk dipahami, memberikan pesan untuk para penontonnya walaupun hanya berdurasi 5 menit 25 detik. Bahasa yang digunakan dalam film ini mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia walaupun ada beberapa istilah bahasa Arabnya. Penutup. Film Pertemuan dengan Jodoh mengajarkan kepada kita tentang kehidupan usia dewasa, terutama dalam masa-masa mencari pasangan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin memberikan ulasan? Ada yang memberikan pertanyaan? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi siapa? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan ditutup. Demikian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, silakan kembali. Tadi ada kekurangan sebenarnya ya. Di situ tidak mengidentitas kelompok siapa,
cuma kelompok 6 tapi nama sekolahnya nggak ada ya. Nah, coba yang lain dilihat. Untuk selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Silakan. Ayo, kelompok 2 atau kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok 1 atau kelompok 2 dulu nih. Ayo, kelompok 2, ayo. Ya, kelompok 2, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang struktur teks ulasan yang beranggotakan 1. Queen Sakirana Dilanova, yang kedua Raditya Amanda, yang ketiga Rehana alias Sasabiani Putri, yang keempat ada Sakwera Kalista. Identitas karya, judul Pertemuan dengan Jodoh, channel YouTube Hayati Nur, lisensi Epidemic Sound Publishing, durasi 5 menit 25 detik, tanggal penayangan 4 Agustus 2020. Orientasi, Pertemuan dengan Jodoh merupakan film yang mengisahkan tentang perjodohan. Film tersebut memiliki lisensi Epidemic Sound Publishing dan ditayangkan melalui channel YouTube Hayati Nur pada 4 Agustus 2020. Aksiran, film pendek Pertemuan dengan Jodoh berkisah tentang seorang perempuan bernama Lukna yang belum mendapatkan jodohnya karena merasa tidak mendapat kecocokan, tidak sesuai dengan harapan pada calon pasangannya. Pada suatu hari sepulang kerja, Uminya memperkenalkan seorang anak laki-laki dengan harapan akan menjadi jodohnya yang ternyata laki-laki tersebut sudah dikenal sebelumnya, yaitu bernama Mas Reza. Di tengah usaha Uminya dalam mencari jodoh buat Lukna, ternyata Mas Reza adalah teman di tempat kerjanya Lukna. Mas Reza berusaha untuk bersikap baik pada Lukna walaupun di hatinya masih banyak kebimbangan dan pertanyaan seputar perjodohannya. Mas Reza berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap Lukna pada saat di kantornya, seperti menyiapkan teh di meja kerja Lukna dan memberikan obat ketika Lukna batuk. Akhirnya perjodohan mereka menjadi kenyataan sampai pernikahan. Film ini memberikan hiburan dan pelajaran kepada kita, terutama dalam hal pergaulan dan dalam mencari pasangan hidup. Evaluasi, dalam film ini terlihat nyata memberikan gambaran tentang kisah sepasang manusia yang sama-sama ingin mendapatkan pasangan hidupnya sesuai dengan harapan yang dicita-citakannya. Film ini juga menampilkan dialog yang sederhana tapi mudah untuk dipahami dan memberikan pesan untuk para penontonnya, walaupun hanya berdurasi 5 menit 25 detik. Bahasa yang digunakan dalam film ini mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa istilah bahasa Arabnya. Penutup, film Pertemuan dengan Jodoh mengajarkan kepada kita tentang kehidupan usia dewasa, terutama dalam masa-masa mencari pasangan hidup yang diridhoi oleh SWT. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin memberikan saran?
Eh, saya Muhammad Fahri dari kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa ada kekurangan dari presentasi dari PPT kelompok 2, yakni tidak adanya bagian rangkuman. Itu saja yang kurang. Baik, terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Apakah ada yang lain? Baik, jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kita kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan. Silakan nanti coba sekarang kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang teks ulasan dari film perjalanan dari judul Pertemuan dengan Jodoh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Ada saya Muhammad Fahri sebagai anggota, ada Randy Sandra sebagai wakil ketua, ada Wendy Wibnu sebagai sekretaris 1, dan ada Bagus Arya Sobandi sebagai sekretaris 2. Hari ini kita akan membahas teks ulasan dari film pendek yang berjudul Pertemuan dengan Jodoh. Pertama, kita akan menganalisis bagian struktur dari film Pertemuan dengan Jodoh. Yang pertama, identitas karya. Judulnya Pertemuan dengan Jodoh dari channel YouTube Hayati Nur, berlisensi Epidemic Sound Publishing, yang berdurasi 5 menit 25 detik, yang pada tanggal penayangannya yakni pada tanggal 4 Agustus 2020. Yang kedua, orientasi. Dalam film Pertemuan dengan Jodoh mengisahkan tentang perjodohan. Film pendek tersebut memiliki lisensi Epidemic Sound Publishing dan ditayangkan melalui channel YouTube Hayati Nur pada 4 Agustus 2020. Yang ketiga, tafsiran. Film pendek Pertemuan dengan Jodoh berkisah seorang perempuan bernama Lubna yang belum mendapatkan jodohnya karena merasa tidak mendapat kecocokan dan tidak sesuai harapan pada calon pasangannya. Pada suatu hari, sepulang kerja, Uminya memperkenalkan seorang lelaki dengan harapan akan menjadi jodohnya di masa depan. Akhirnya adalah jodoh si Lubna ya, bukan jodohnya Umi. Tidak disangka, ternyata lelaki tersebut adalah lelaki yang telah si Lubna ini kenal sebelumnya. Jadi lelaki tersebut bernama Mas Reja. Di tengah usaha Uminya mencarikan jodoh untuk Lubna, ternyata Mas Reja ini adalah teman kerjanya Lubna. Mas Reja berusaha untuk bersikap baik kepada Lubna, walaupun di hatinya masih banyak kebimbangan dan pertanyaan seputar perjodohan. Mas Reja berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap Lubna saat di kantor, seperti menyiapkan segelas teh di meja kerja Lubna dan memberikan obat saat Lubna sedang sakit. Wow, effortnya gede juga ya. Dan akhirnya perjodohan mereka menjadi kenyataan sampai pernikahan. Film ini memberikan hiburan dan makna yang dalam kepada penontonnya, bahwa kita harus pintar dalam bergaul dan mencari pasangan hidup. Evaluasi.
Yang pertama, dalam film ini memberikan gambaran bagaimana kisah sepasang manusia yang sama-sama ingin mendapatkan belahan jiwanya sesuai dengan harapan yang dimimpikan. Yang kedua, film ini menampilkan dialog yang sederhana, tapi mudah untuk dicerna dan memberikan pesan mendalam bagi para penontonnya, walau hanya berdurasi 5 menit 25 detik. Yang ketiga nih, bahasa yang digunakan dalam film ini mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa istilah dari bahasa Arabnya. Nah, bagian penutup, film Pertemuan dengan Jodoh mengajarkan kita kehidupan manusia saat dewasa, terutama ketika mencari pasangan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabah dan sabar. Di sini ada unsur kebahasanya. Yang pertama, konjungsi penerang. Buktinya ada di kalimat mungkin terdengar berlebihan, tapi aku punya usaha lain, yaitu mendekati yang maha membolak-balikan hati. Yang kedua, konjungsi penyebab. Ada pada kalimat karena saya ingin bermanfaat dan tidak hanya menjadi pekerja. Yang ketiga, konjungsi temporal. Terdapat di kalimat semenjak hari pertama kamu kerja, semenjak ijab kabul. Yang keempat, pernyataan berupa saran. Terdapat pada kalimat bukan mau berperasaan juga. Bukan mau berperasaan, bukan juga membuat diri dengan harapan yang seharusnya. Nah, di sini kita merangkum. Jadi rangkumannya ini, film ini bercerita Lutna yang sedang mencari jodoh, namun tak satupun yang sesuai harapannya. Uminya yang melihat Lutna bersedih berinisiatif mencarikan jodoh yang sesuai dengan keinginan Lutna. Sepulang kerja, Uminya memperkenalkan seorang lelaki dengan harapan bisa menjadi jodoh untuk Lutna. Dan disangka lelaki tersebut sudah dikenal sebelumnya. Lelaki tersebut adalah teman kerja Lutna yang bernama Mas Reja. Mas Reja berusaha bersikap baik kepada Lutna, walau hatinya masih linglung karena bimbang dan punya pertanyaan seputar jodoh. Mas Reja berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap Lutna, seperti menyiapkan segelas teh di meja kerja Lutna dan memberikan obat ketika Lutna sakit. Akhir dari film, perjodohan mereka menjadi kenyataan sampai pernikahan. Film ini memberikan hiburan dan pelajaran hidup dalam mencari pasangan sehidup semati. Yang dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu seperti pertanyaan, kritik, atau apapun itu? Ya, silakan. Saya ingin menyampaikan sedikit kekurangan dari PPT yang dibuat oleh kelompok 1, yaitu terlalu banyak foto yang menurut saya di luar konteks. Terlalu banyak foto yang di luar konteks dari teks ulasan. Tetapi selainnya sudah bagus. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Rodi Amanda dari kelompok 2. Kritik dari Anda akan saya tampung dan perbaiki. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Sudah kelompok 1 ya. Kelompok 1 Mas. Bagus, sudah mulai bagus. Lanjut. Kelompok berapa itu tadi? Ini kelompok berapa? Hah? Kelompok 8 sudah ya? Silakan. Ayo disampaikan di depan biar tahu makanya. Nen,
Kelompok 8 ya. Yang kelompok lain tolong dilihat, diperhatikan, nanti dikasih masukan buat kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, anggota kelompoknya Layan Nurhayati, ada Putri Alfianita Alustari, ada Omar Syafiq, Revan Mulia Ramadan. Orientasi pertemuan dengan jodoh merupakan film yang mengisahkan tentang perjalanan film pendek tersebut memiliki epidemic sound publicity dan ditanyakan melalui channel YouTube Hayati Nur pada 4 Agustus 2020. Menganalisis struktur teks ulasan dari film Pertemuan dengan Jodoh. Identitas karya, judul Pertemuan dengan Jodoh, channel YouTube Hayati Nur, lisensi Epidemic Sound Publish, durasi 5 menit 25 detik, tanggal penayangan pada 4 Agustus 2020. Tafsiran, film pendek Pertemuan dengan Jodoh berkisah tentang seorang perempuan bernama Lukna yang belum mendapatkan jodoh karena merasakan tidak mendapatkan kecocokan tidak sesuai dengan harapan pada calon pasangannya. Pada suatu hari, setelah kerja umumnya perkenalkan seorang anak laki-laki dengan harapan akan menjadi jodohnya, yang ternyata laki-laki tersebut sudah dikenal sebelumnya, yaitu bernama Mas Raja. Di tengah usaha umumnya dalam mencari jodoh buat Lukna, ternyata Mas Raja adalah teman di tempat kerjanya Lukna. Mas Raja berusaha untuk bersikap baik kepada Lukna walaupun di hatinya masih banyak kebimbangan dan pertanyaan seputar pikirannya. Mas Raja berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap Lukna pada saat di kantornya, seperti menyiapkan teh di meja kerja Lukna dan memberikan obat ketika Lukna batuk. Akhirnya perjalanan mereka menjadikan kenyataan sampai pernikahan. Film ini diberikan hiburan dan menjadi pelajaran kepada kita, terutama dalam pergaulan dalam mencari pasangan hidup. Evaluasi dalam film ini terlihat nyata memberikan gambaran tentang kisah sepasang manusia yang sama-sama ingin mendapatkan pasangan hidupnya sesuai dengan harapan yang dicita-citakannya. Film ini juga menampilkan dialog yang sederhana tapi mudah untuk dipahami dan memberikan kesan untuk para penontonnya walaupun hanya durasi 5 menit 25 detik. Bahasa yang digunakan dalam film ini mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia walaupun ada beberapa istilah bahasa Arabnya. Filmnya Pertemuan dengan Jodoh mengajarkan kepada kita kehidupan manusia dewasa, terutama dalam masa-masa mencari pasangan hidup dan diridhoi oleh swasta.
kondisi penerangannya itu bukti dalam kalimat dialog mungkin terdengar kelegaan, tapi aku punya usaha lainnya itu mendekati yang maha membolak-balikan hati. Kondisi penyebab karena bukti dalam kalimat dialog karena saya ingin mendengarkan dan tidak hanya memiliki pekerjaan. Kondisi semenjak bukti dalam kalimat atau dialog semenjak hari pertama kamu kerja semenjak ijab kabul niatan berupa saran seharusnya bukti dalam kalimat atau dialog bukan mau berperasaan bukan juga memulai diri dengan harapan yang seharusnya. Hasil kelompok saya itu usaha itu mungkin terdengar berlebihan, tapi aku punya usaha lain yaitu dapati yang maha membuat berkat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Dan terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 8 ya. Nah, berarti tadi sudah berapa kelompok? 4 ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk semuanya tampil, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bisa tampil. Tadi ada beberapa saran, ada beberapa tanggapan dari beberapa kelompok. Tolong masukan-masukannya supaya dibenahi ya, diperbaiki sebelum kalian unggah di media YouTube. Jelas ya? Silakan, ada beberapa waktu sambil memperbaiki dari hasil masukannya tadi. Nah, selanjutnya sebelum diunggah nanti tugasnya dicek kembali, disesuaikan dengan LKPD-nya. Di LKPD-nya yang diminta itu menyusun kembali struktur teks ulasan. Jadi disusun teks ulasannya, kemudian dibuat menjadi apa? Menjadi paragraf teks ulasan. Jelas ya? Oke. Jadi jangan salah nanti kalian ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita anggap selesai. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks ulasan, ya, menganalisis struktur. Terus di situ kalian belajar membuat teks ulasan terkait struktur dan kaidahnya. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan tidak? Tidak? Oke, baik ya. Berarti untuk itu apa sih yang kalian paling pahami pada pelajaran saat ini, siang ini? Ya, setelah melihat tadi tayangan film dan kamu membuat teks ulasan, apa yang paling kalian pahami dalam pelajaran ini? Apakah strukturnya atau kebahasannya atau tata cara membuat teks ulasannya? Atau semuanya sudah dipahami? Struktur, teks bahasanya? Baik, kalau begitu ya, berarti struktur terkuasai, bahasanya hampir terkuasai, cara membuat teks ulasannya sudah bisa, gitu ya? Begitu? Atau ada yang masih membingungkan? Masih membingungkan ada? Hah? Oh, yang membedakan itu ya, bahasa-bahasa ke bahasanya. Ini masuk mana gitu kan? Nah, tadi di contoh disebutkan di situ dengan apa? Ada kata-kata, ya, betul nggak? Ada kata apa tadi contohnya? Karena, terus, seharusnya, terus, ya itu. Nah itu ya. Jelas sampai situ ya? Oke. Baik, kalau begitu
untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti pada pembelajaran pertemuan berikutnya kita ketemu lagi, yaitu pada pelajaran teks persuasi. Ya, pelajaran yang akan datang teks persuasi. Untuk itu, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya harap ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Pak Rik. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.